pulang dari Malaysia mau buat acara kenduri besar-besaran. Mau buat acara kenduri apa, Min? Kok sampai beli kambing lagi? Mau buat kurban. Mau Yang buat satu untuk kurban. kurban, yang satu untuk makan keluarga. Oh, yang satu buat kurban, yang satu untuk makan keluarga. Ya, Tadi beli kambing harganya berapa? 1.200.000. 1.200.000. Kalau ringgit Malaysia Sekitar 400 lah. 400 ringgit. Ya, Besar itu. itu sedang. Sedang. Ya, boleh lah kalau untuk makan satu keluarga. Oh, untuk makan family nanti ya. Ya, Masak kurma enggak? Kambing kurma. insya Allah masak. Insya Allah masak ya. Ya. Kambing kurma, masak kari kambing ya kan? Ya. Wah, ini kari kambing yang kita tunggu-tunggu sahabatku semua. Yang gimana? Saya pun juga penasaran nanti kira-kira reaksi orang kampung di sini seperti apa kalau makan kari kambing ya kan? Ya, Nanti kamu juga mau buat kari kambing juga kan? ya. Itu hari sudah beli kambing untuk berkurban dan tadi pagi Amin beli seharga 1.200.000 atau kalau diringgitkan ya sekitar 400-an ringgit lah. Nah, yang hitam itu sahabat semua, hitam putih itu 1.200.000. Kalau untuk saat ini di kampung kambing harganya agak turun. Dan kemarin yang bertanya, Bang, kalau di kampung misal kata kotoran lembu, kotoran kambing itu buangnya di mana? Kadang-kadang ada yang dibuang di belakang rumah sahabatku semua. Dan biasanya beberapa hari kemudian baru akan dipindah ke ladang untuk pupuk. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha itu normal-normal saja. Alhamdulillahirobbilalamin, pulang dari Malaysia bisa buat acara kenduri. Seneng ya, Min ya? Senang banget. Alhamdulillah dapat rezeki. Jadi jauh-jauh dari pelosok kampung pedalaman tempat mencari nafkahnya itu sampai naik pesawat. Naik pesawat 2 jam. Tapi yang paling jauh itu kalau naik busnya nih ya. Ya, 6 jam. Naik bus itu 6 jam. Jadi kalau di kampung di sini memang agak pedalaman. Yang dimana upah kerjanya juga paling rendah juga ya kan? Di sini. Paling rendah 1 bulan sekitar 400 ringgit. Betul nggak? Ya kan 400 ringgit kan? Kalau kerja kilang. Selamat sore atau selamat petang sahabatku semua. Akhir-akhir ini di media sosial saya melihat viralnya berita-berita terkait tentang negara tetangga kita Malaysia yang tidak sesuai fakta. Apalagi kalau mendengar berita seolah-olah Malaysia krisis beras, kadang-kadang saya mau tertawa ya, heran. Kok bisa-bisanya orang kita ini kadang-kadang kalau membuat berita itu tidak dicek kebenarannya terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman di sini Bang Toha ingin memberikan informasi dan juga edukasi biar tidak salah paham. Cuaca di Malaysia dengan di Indonesia itu kurang lebih sama. Dan adik saya Amin baru saja juga pulang merantau dari Malaysia, yang dimana saya tanya, Min, di sana hujan terus nggak? Sama, hujan terus juga. Jadi kalau di Indonesia hujan, di Malaysia juga hujan. Kalau di Indonesia tengah musim panas, kadang-kadang di Malaysia pun juga hujan. Jadi cuacanya ini kalau di Malaysia mirip-mirip seperti di Kalimantan, karena memang antara Malaysia dengan Kalimantan ini juga berdekatan. Kemudian kalau untuk yang di bagian Malaysia Barat, cuacanya kurang lebih seperti di Batam. Bahkan kalau di Batam ini jarang sekali kemarau panjang. Dan di Malaysia juga sama, jarang sekali berlaku kemarau panjang. Dan di Kalimantan juga jarang juga berlaku kemarau panjang. Sama di Malaysia Timur, cuacanya kurang lebih sama seperti di Indonesia. Jadi kalau ada yang membuat berita yang tidak sesuai fakta, Bang Toha mencoba untuk memperjelaskan. Sedih ya, sedihnya itu karena itu bisa berdampak kepada para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang dimana takut berujung kok orang Indonesia suka buat berita hoax ya, takut berujung seperti itu. Saat ini di Malaysia pun juga masih menanam padi juga boleh, jadi jangan seenaknya ya kan menggambarkan kalau di Malaysia kekeringan panjang. Kalau di Malaysia kekeringan panjang, pasti di daerah Batam juga kekeringan panjang, di Kalimantan juga kekeringan panjang. Logikanya seperti itu, biar teman-teman juga tidak termakan berita hoax.
Ada pun kadang-kadang netizen yang toksik, seolah-olah saya orang suruhan, disuruh duduk Indonesia supaya buat video puji-puji Malaysia. Ya Allah ya Robbi, kenapa sih kalau dibagi benda-benda yang fakta dan Bang Toha memberikan penjelasan yang sesuai apa yang berlaku di sana, bukan istilahnya Bang Toha dibayar siapa orang suruhan, bukan sahabatku semua, jangan salah paham ya. Jadi alhamdulillah kita orang ini selalu bersyukurnya itu kenapa saya selalu bersyukur dengan hasil merantau saya, hasil jerih payah saya selama di Malaysia. Dan memang Malaysia itu merubah kehidupan keluarga kami, karena saya ini orang pedesaan yang berada di pedalaman, yang dimana tempat tinggal saya itu berada di daerah macam ini. Tengok, daerah pegunungan yang jauh sekali dari Malaysia. Tapi entah kenapa Bang Toha pun juga nggak tahu ya, bisa sampai merantau di Malaysia. Bahkan dulu saya dengan saudara saya berpikirnya itu, oh di Malaysia mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun sudah cukup lah, nanti kita balik kampung. Tapi ternyata justru sampai bertahan belasan tahun. Dan memang negara tetangga Malaysia alhamdulillah merubah ekonomi, merubah kehidupan saya. Dari dulunya nggak punya apa-apa, kini bisa, ya alhamdulillah lah, bisa buat rumah. Dan kebetulan sahabatku semua, ini pasti nanti ada yang bangga-banggain rumah terus ya. Cuma sembang-sembang cerita saja. Dan kebetulan hari ini sahabatku semua, di kampung sebelah yang dekat dengan kampungnya Bang Toha ada acara festival budaya. Jadi hari ini saya akan mengajak sahabatku semua untuk melihat festival budaya yang ada di perkampungan Indonesia. Dan di sana ada jualan apa saja, Bang Toha akan coba untuk menunjukkan jualan makanannya, kemudian suasana keramaiannya. Jadi langsung kita lanjutkan perjalanan. Oh iya, kemarin buat teman-teman, Bang, gunung di Indonesia kalau di daerahnya Bang Toha yang tinggi-tinggi macam itu apakah masih hidup atau tidak? Ini gunung sudah mati sahabatku semua. Beda dengan gunung yang berapi. Dan di sana juga ada gunung yang paling tertinggi di kampung saya, cuma sudah tidak aktif ya. Dia kalau aktif ini agak bahaya. Karena apa? Nanti dia kalau meletus itu bisa menyemburkan api, kemudian nanti ada abu-abunya. Jadi abu tersebut juga amat sangat berbahaya. Tapi kalau di daerah di sini alhamdulillah gunung-gunungnya sudah tidak aktif lagi sahabatku semua. Bahkan kalau di daerah ini kebanyakan justru sudah jadi tambang ya, tambang batu, tambang pasir. Jadi setiap harinya biasanya pasir batu diambil daripada lahan pegunungan ini. Bahkan sudah hampir berpuluh-puluh tahun. Macam di depan saya ini ada lori yang gimana ambil batu daripada pegunungan sahabatku semua. Kalau di Malaysia muatan seperti itu tidak diperbolehkan karena sangat berlebihan. Tapi kalau di sini itu normal-normal saja sahabatku semua. Kalau di Malaysia itu pasti sudah kena saman. Dan lori di sini kebanyakan dia itu kotaknya besar-besar. Oh, ini Pak Cik yang semalam dibagi sih, sapunya dibeli sama Amung. Jadi di kampung Indonesia itu sahabatku semua masih ada yang jualan berjalan kaki sampai berpuluh-puluh kilo. Kalau dulu di Malaysia ada nggak sahabatku semua penjual sapu berjalan kaki dulu-dulunya? Coba untuk teman-teman dari Malaysia tulis di kolom komentar. Kalau di kampungnya Bang Toha itu masih berlaku ya. Orang penjual sapu keliling, penjual tape keliling. Tengok muat batu sebesar itu sampai tinggi macam itu hal biasa. Dan kenapa kadang-kadang Bang Toha sama istri kalau tengah hari pakai mask? Ya karena di sini sahabatku semua kebanyakan lori-lori muatan batu pasir, sehingga
Kalau siang tengah hari anginnya kan kuat, kadang-kadang itu debunya banyak sekali. Kita belok sahabatku semua. Jadi di sini kalau ada acara jalan ditutup. Mohon maaf, jalan ditutup sementara, ada acara, mobil dilarang masuk. Oke sahabatku semua, kita menuju ke lokasi festival budaya atau tasyakuran satu desa. Jadi kalau di perkampungan Indonesia di Jawa, biasanya setiap desa itu setahun sekali akan mengadakan acara tasyakuran desa. Dan biasanya akan mendatangkan panggung hiburan seperti acara ketoprak. Apakah ini panggungnya di pagar? Biasanya ada juga yang panggung di pagar sahabatku semua, sehingga orang luar kalau tengok itu tak boleh itu ya, jarak dekat. Nah biasanya kalau acara festival seperti ini banyak pendatang daripada luar daerah untuk berjualan. Jadi vibe-nya itu masih seperti zaman-zaman dulu sahabatku semua. Nah di sini ada penjual bakso mie ayam. Dan seperti ini sahabatku semua suasana festival budaya yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi hari ini acara ketoprak yang dimana tentang kisah Sunan Kalijaga, salah satu penyebar agama Islam di Jawa. Jadi Sunan Kalijaga ini merupakan tokoh ya, tokoh penyebar agama Islam pertama kali di tanah Jawa. Jadi biasanya acara-acara ketoprak seperti ini mengangkat kisah perjuangan para ulama dan para kiai pada zaman dulu menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Para wali atau para sunan yang ada di tanah Jawa dulu menyebarkan agama Islam lewat budaya seperti ketoprak, wayang kulit, dan juga alat tradisional seperti gamelan. Dan di sini pun juga ada alat musik tradisionalnya sahabatku semua. Nah, seperti ini suasana sore hari yang ada di perkampungan Indonesia. Jadi suasananya memang begitu cukup sangat meriah kalau bagi warga kampung di sini sahabatku semua. Ada penjual tahu, ada penjual bakso, ada penjual mainan. Setahun sekali acara seperti ini. Nanti biasanya kalau malam hari sangat meriah, cuma karena waktunya hari ini menjelang maghrib, jadi pengunjung agak sepi. Di sini makanan yang paling populer adalah bakso tahu goreng. Kalau pergi ke acara festival ketoprak seperti ini, biasanya para pengunjung akan membeli tahu goreng dan juga kacang rebus sebagai teman camilan sambil menikmati festival budaya ketoprak. Ada juga penjual telur gulung. Untuk harga jajanan di sini dari mulai harga Rp1, Rp2. Jadi kalau misal kata bawa uang Rp10 boleh untuk beli jajan lah, mau beli bakso ataupun mau beli es dawet atau cendol. Sebenarnya tadi Bang Toha mau beli telur gulung yang harganya 25 sen, tapi sayangnya tidak ada bapak-bapaknya ya. Jadi Bang Toha berteruskan untuk berjalan ke depan. Ada penjual apa saja. Di sini juga ada penjual lontong sayur sahabat semua. Yang diangkat tadi adalah penjual lontong sayur. Dan kali ini Bang Toha singgah ke tempat jualannya Makcik. Jadi di sini Makcik jualan tahu sama kacang. Bang Toha nak beli Rp20.000. Dan Makcik ini orang kampung sebelah sahabatku semua.
yang dimana beliau ikut rombongan untuk berjualan kacang dan tahu goreng. Alhamdulillah, akhirnya perjalanan kali ini sudah selesai sahabat semua, dan semoga makcik juga sehat selalu. Bang Toha cuma beli Rp20.000. Di sini memang yang jualan kacang ramai sekali sahabat semua. Sehat selalu makcik-makcik. Dan baru saja Bang Toha sampai rumah tadi. Bang Toha beli kacang dari makciknya. Satu bungkus macam ini Rp2.000 atau 50 sen. Bang Toha beli 5, jadi harganya Rp10.000. Puluhan ribu di Indonesia dapat kacang macam ini. Lain cerita kalau puluhan ribu ringgit di Malaysia sudah dapat beli motor, tapi kalau puluhan ribu di Indonesia cuma dapat kacang rebus. Dan biasanya memang kalau di acara festival ketoprak banyak penjual kacang, terutama makcik-makcik, dan juga tahu goreng. Nah, macam ini di Indonesia tahu goreng dijual seperti ini sahabatku semua. Ini harganya Rp5.000 atau setara Rp1.20. Bang Toha beli 2 bungkus. Tadi totalnya Bang Toha beli jajan makcik itu Rp20.000, atau kalau di ringgitkan berapa ya? Rp20.000, 5 ringgitan lah. Dapat tahu goreng dan juga kacang macam ini sahabatku semua. Kalau di Indonesia sahabatku semua, kalau makan gorengan, makannya itu menggunakan cili macam ini. Bang Toha akan coba makan 1 biji. Kalau di Malaysia kan guna saus, tapi kalau di Indonesia guna cili macam ini sahabatku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan cilinya itu agak pedas. Bang Toha menggunakan tangan kanan sahabat semua, cuma karena pakai kamera depan, cuma pakai kamera depan jadi nampaknya macam tangan kiri, tapi ini pakai tangan kanan. Bismillah. Satu bijinya Rp1.000. Kalau beli 5.000 dapat 6 biji. Ini kalau di Malaysia kurang lebih seperti makanan kerupuk leker lah yang populer. Cuma kalau di Indonesia yang paling populer adalah tahu goreng. Kalau di Malaysia dulu pernah ada jualan macam di kampungnya Bang Toha atau tak sahabat semua. Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Sebab di kampungnya Bang Toha ini kalau ada acara festival biasanya yang berjualan itu daripada lain kampung, dan cara jualannya itu memang ya masih seperti zaman dulu. Jadi dia gelar tikar, kemudian nanti kacangnya diletak depan tikar saja macam itu. Jadi makanya sahabat-sahabat yang daripada Malaysia kalau lihat kontennya Bang Toha, saya ajak jalan-jalan ke acara festival budaya macam di Malaysia tahun 70-an Bang, macam di Malaysia tahun 80-an Bang. Jadi kalau vibe kampung di Indonesia, di kampung pedalaman ya memang seperti ini sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan kalau ada acara festival sudah modern,
dan biasanya acara festivalnya itu berhari-hari ya kan. Kemudian untuk beraneka jenis makanannya itu begitu banyak sekali. Tapi kalau di festival kampung macam ini sahabatku semua, paling-paling kalau jualan makanan berkuah, bakso, mie ayam, jadi tak macam di Malaysia. Kalau di Malaysia kan ada sup daging ya kan, ada sup ekor, dan ada kambing bakar, lain-lain lah, dan beraneka ragam jenis lain makanannya. Kok lain makanannya sih maksudnya, dan beraneka ragam jenis makanan lainnya, begitu sahabatku semua maksudnya. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua, dan insya Allah esok mungkin saya akan buat video dengan adik saya untuk masak-masak khas daripada Malaysia. Kebetulan kemarin Amin bawa banyak rempah daripada Malaysia, ada ayam kurma, ada tom yum, dan itu belum sempat Bang Toha dan Amin belum masak ya. Insya Allah besok Bang Toha dengan Amin akan coba untuk buat masakan khas Malaysia. Oke sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal amin. Dan kemarin ramai yang mensupport Bang Toha, mendoakan Bang Toha dengan adik saya. Bang Toha ucapkan terima kasih banyak ya Allah. Semoga sahabatku sehat semuanya yang jauh di sana. Amin ya rabbal alamin.